Cerita dimulai ketika sekelompok pasukan khusus dari Korea Selatan dikirim untuk menyelamatkan prajurit yang disandra oleh tentara Korea Utara. Para petinggi dari kedua belah pihak memutuskan untuk bertarung secara jantan. Kemenangan dipegang oleh pihak selatan, di mana para sandera akhirnya terbebas. Setelah menyelesaikan misi tersebut, Kapten Si Jin dan bawahannya Sersan So Dayong mendapat cuti 1 hari dari pangkalan. Mereka pergi ke kota untuk bersenang-senang sebelum akhirnya bertemu dengan seorang pencuri. Setelah menghentikannya, mereka membawa pencuri yang terluka ke rumah sakit, tetapi So Dayong tidak menyadari bahwa ponselnya diam-diam telah diambil. Di rumah sakit, pencuri itu memaksa untuk pergi, tapi perawat menahannya karena masalah administrasi. Pada akhirnya pencuri itu menyerahkan ponsel So Dayong yang dia ambil sebagai jaminan kepada dokter, tapi ternyata dia berusaha kabur. Di sisi lain, Si Jin mencoba menghubungi ponsel Dayong, di mana orang yang mengangkatnya adalah dokter cantik bernama Kang Muyon. Tertulis nama kontak Si Jin di ponsel Dayong adalah bos besar. Di saat itulah, Muyon mengira bahwa Si Jin adalah bos pencuri tersebut. Kesalahpahaman itu semakin besar ketika seorang tentara medis, Letnan Myung-ju, datang ke rumah sakit dengan raut muka yang sangat khawatir. Myung-ju mengira bahwa So Dayong benar-benar terluka karena saat dia menghubungi ponselnya, perawat menjelaskan bahwa pemilik ponsel tersebut dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya, So Dayong berhadapan dengan Letnan Myung-ju yang dimana ternyata dia adalah atasan sekaligus mantan kekasihnya. Myung-ju berusaha memperbaiki hubungannya, tetapi itu tidak mudah karena masalah yang mereka hadapi cukup berat. Sementara itu, Si Jin berusaha meyakinkan Muyon hingga akhirnya dia percaya bahwa dirinya bukan orang jahat. Kesalahpahaman teratasi, Muyon meminta maaf karena salah menilai Si Jin, dan Si Jin berkata bahwa Muyon dapat menebus kesalahannya dengan mengobati luka yang dia dapat saat bertarung. Setelah mengobatinya, Muyon menginstruksikan Si Jin untuk membersihkan lukanya saat dia berada di pangkalan. Si Jin berkata bahwa dia akan datang setiap hari ke rumah sakit untuk melakukan itu, karena di pangkalan tidak ada dokter cantik seperti dirinya. Muyon tersenyum, dan jelas mereka mulai tertarik satu sama lain. Setelah apa yang terjadi di hari itu, mereka akhirnya sepakat untuk berkencan. Namun sayang, kencan pertama mereka tidak berjalan lancar karena Si Jin dipanggil untuk melaksanakan tugasnya di Afghanistan. Si Jin meminta maaf dan berjanji akan menggantinya di lain kesempatan. Di Afghanistan, Si Jin dan pasukan gabungan lainnya bertempur, berusaha menyelamatkan anggota PBB yang disandra oleh sekelompok penjahat. Sementara itu, Muyon merindukan Si Jin, tapi dia hanya bisa menatap X-ray-nya karena hanya itu satu-satunya gambar yang dia miliki. Di hari libur, Muyon terkejut menemukan Si Jin di luar rumah sakit saat dia berjalan dengan keringat. Muyon merasa tidak percaya diri, tapi Si Jin menggoda, berkata bahwa Muyon cantik apa adanya. Setelah berdandan, Muyon dan Si Jin pergi ke bioskop untuk melanjutkan kencan mereka yang tertunda. Di sana mereka bercanda dengan bahagia seperti pasangan pada umumnya. Namun, lagi-lagi Si Jin mendapat panggilan untuk melaksanakan tugas yang tidak bisa dia tolak. Muyon sedikit kecewa, tapi dia berusaha memahaminya dan merelakannya untuk pergi. Tidak lama dari itu, Muyon mendapat telepon dari rumah sakit. Dia terlibat dengan masalah internal yang menyebabkan dirinya tidak bisa menjadi profesor. Muyon merasa terpukul 2 kali, tapi dia hanya bisa bersabar dan menerima semuanya. Tim Alpha yang dipimpin oleh Si Jin dan So Dayong akhirnya kembali dari misi mereka. Letnan Jenderal memberikan hadiah kepada mereka untuk beristirahat selama 8 bulan. Tapi itu bukan liburan, mereka hanya akan menjadi tentara biasa di suatu daerah. Sayangnya, tempat itu sangat jauh dari Korea Selatan. Si Jin datang menemui Muyon untuk menjelaskan situasinya. Dia meminta maaf karena harus pergi, tapi tidak bisa menjelaskan detailnya karena peraturan. Muyon percaya bahwa Si Jin dapat menyelamatkan orang-orang melalui pekerjaannya, tapi dia belum siap untuk menerima itu. Si Jin nampak terlalu misterius bagi dirinya. Dia bahkan tidak tahu kemana dan apa yang dilakukan Si Jin saat dia pergi. Muyon berharap Si Jin baik-baik saja dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Waktu berlalu, tim Alpha ditempatkan di negara fiksi bernama Urk. Mereka tidak banyak melakukan pekerjaan selain berjaga di pos, menulis laporan, dan berlatih. Sementara itu, Muyon memiliki segmen kesehatan TV sendiri dan dia sangat populer. Di
Di samping semua itu, Muyon belum bisa melupakan si Jin dan dia sangat merindukannya. Di satu kesempatan, Muyon mendapat undangan tidak terduga dari direkturnya. Setelah tahu bahwa undangan itu bertujuan tidak baik, Muyon memukul direktur dan pergi meninggalkannya. Sayangnya, kejadian itu membuat direktur marah, sehingga akhirnya dia mengirim Muyon dan teman-temannya untuk menjadi sukarelawan di negara Urk, tempat di mana si Jin menjalani tugas. Pihak rumah sakit sedang membangun pembangkit tenaga ramah lingkungan di negara Urk. Maka dari itu dibutuhkan beberapa dokter untuk mengurus kesehatan para pekerja. Seperti sudah ditakdirkan, si Jin dan timnya diperintahkan untuk menjaga para dokter selama berada di sana. Di Urk, pasukan menyambut para dokter dengan bunga. Muyon membongkar barang-barang dan seorang prajurit menyambutnya. Dia adalah Kibom, pencuri yang pernah kabur dari rumah sakit. Dia mendengarkan saran dari Sodayong untuk masuk militer jika ingin menjauhi kehidupan gangster yang pernah membelenggunya. Sementara itu di Korea, Myungju dengan berani berhadapan dengan ayahnya yang merupakan letnan jenderal. Dia bersikeras akan pergi ke Urk untuk menyusul Dayong meski sang ayah tidak menyukainya. Ternyata ayah Myungju tidak merestui hubungan mereka karena masalah pangkat. Dia lebih menyukai si Jin yang berpotensi menjadi seorang jenderal. Kembali ke Urk, si Jin menegur Muyon saat dia memasuki wilayah terlarang untuk berbagi makanan dengan anak-anak. Ketika Muyon pergi dan menginjak sesuatu, si Jin berkata bahwa itu adalah ranjau, tapi sebenarnya bukan. Muyon tidak menganggap itu lucu dan dia pergi dengan marah. Merasa bersalah, si Jin meminta maaf kepada Muyon atas leluconnya yang berlebihan. Di satu kesempatan, si Jin dan Muyon pergi ke kota untuk mengurus beberapa keperluan. Sepulangnya dari sana, si Jin membawa Muyon pergi ke suatu tempat untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Dia juga memberikan kerikil pantai yang dipercaya dapat membuat orang kembali ke tempat tersebut jika menyimpannya. Muyon tidak percaya. Dia mengembalikan kerikil itu dan menjelaskan bahwa dirinya akan kembali ke Korea, melanjutkan hidupnya sebagai dokter yang sibuk. Si Jin patah hati karena itu seperti penolakan kedua bagi dirinya. Malam harinya, para tentara dan dokter mendapat misi penting dari pemerintah untuk menangani pasien VIP yang membutuhkan bantuan medis. Dia adalah Raja Arab yang sangat disegani, tapi juga banyak diincar oleh musuh-musuhnya. Muyon mendapat rekaman medis pasien yang nampaknya telah dimanipulasi, sehingga akhirnya dia harus mendiagnosa pasien berdasarkan nalurinya sebagai dokter. Muyon mengambil keputusan untuk melakukan operasi sebelum terlambat. Pengawal raja tidak mengizinkannya karena mereka sedang menunggu dokter pribadi. Di sisi lain, pihak pemerintah memberi instruksi untuk tidak ikut campur dan mereka akan menyalahkan dokter Muyon jika Raja Arab mati saat dioperasi. Mereka tidak mau disalahkan dan terlibat dengan urusan politik antar kedua negara tersebut. Ketika kedua belah pihak saling menodongkan senjata, si Jin bertanya kepada Muyon apakah dia mau dan bisa menyelamatkan raja. Setelah Muyon menyanggupi permintaan tersebut, si Jin dan timnya sepakat untuk melawan perintah guna melindungi para dokter selagi mereka menyembuhkan pasien. Di Korea, Letnan Jenderal panik melihat situasi politik yang terjadi. Dokter Arab datang setelah operasi selesai dan semuanya nampak baik-baik saja. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi raja akan semakin memburuk. Pada akhirnya, si Jin selaku ketua dihukum karena tidak mematuhi perintah. Dayong dengan berat hati memenjarakan si Jin di ruang persediaan atas perintah jenderal. Dayong meminta maaf kepada si Jin karena harus meninggalkannya di saat seperti ini. Nampaknya Dayong akan kembali ke Korea atas perintah jenderal yang berusaha menjauhkan dia dengan putrinya. Tidak lama dari itu, Muyon yang merasa bersalah datang mengunjungi si Jin dan bertanya kenapa dia mau mendukungnya. Si Jin menjawab dengan sedikit candaan bahwa itu sudah menjadi prinsip dirinya untuk membantu orang cantik, lansia, dan anak-anak. Kedua kriteria itu ada di situasi tersebut dan dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, Muyon sangat berterima kasih kepada si Jin karena telah mempercayainya. Keesokan harinya, raja terbangun dan dia segera dibawa pergi. Kedua negara akhirnya sepakat untuk melupakan kejadian tersebut dan berharap tidak ada yang mengetahuinya. Si Jin dibebaskan tapi dia tetap mendapat hukuman berupa pemotongan gaji selama 3 bulan dan penundaan masa promosi. Di bandara, Dayong melihat mantan kekasihnya baru saja tiba di Urk. Dia menangis, bertanya kenapa Dayong pergi di saat dia datang.
Dayong tidak bisa berbuat apa-apa selain memberinya pelukan dan pergi meninggalkannya. Sementara itu, Si Jin dan Muyon bertemu dengan raja yang berterima kasih atas upaya mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Raja memberikan 2 tiket emas yang akan membantu mereka jika mendapat masalah. Si Jin menggunakan kartu itu untuk menyewa mobil supaya dia bisa berkencan dengan Muyon sebelum kembali ke pangkalan. Keesokan harinya, Si Jin menjalani sidang disiplin atas kesalahannya tempo hari. Muyon dengan berani menghadap komandan, berkata bahwa semua itu adalah salahnya dan dia akan bertanggung jawab. Si Jin yang melihat meminta maaf kepada komandan dan menyeret Muyon pergi. Si Jin menjelaskan bahwa dia pantas mendapat hukuman karena telah mengabaikan perintah dan itu adalah bagian dari kehormatannya sebagai prajurit negara. Muyon meminta maaf sebelum akhirnya pergi meninggalkan Si Jin dengan air mata. Malamnya, Muyon datang menemui Si Jin dan meminta maaf atas tindakannya. Si Jin berkata bahwa yang lalu biarlah berlalu dan mereka saling bercanda satu sama lain. Di malam itu, Si Jin bertanya kepada Muyon tentang film yang belum sempat mereka tonton bersama. Muyon mengaku tidak pernah menonton film itu, merasa bahwa dia hanya bisa menontonnya bersama seorang pria dan itu adalah Si Jin. Kata-kata sederhana itu menyentuh hatinya dan Si Jin membalasnya dengan ciuman. Di masa lalu, So Dayong dan Myungju bertemu saat mereka berada di satu tugas yang sama. Myungju memperhatikan kebaikan Dayong saat membantu prajurit lain tanpa memperdulikan kondisinya. Myungju memerintahkan Dayong untuk menerima perawatan medis tapi dia menolak. Dayong menjelaskan bahwa dia harus segera menyelesaikan misi agar bisa cepat pulang dan hadir di acara pernikahan mantannya. Setelah misi selesai dilaksanakan, Dayong bersiap untuk pergi tetapi Myungju datang mengikutinya. Myungju menduga bahwa Dayong akan mengacaukan pernikahan mantannya sehingga dia bersedia untuk menemani Dayong ke acara tersebut. Berharap mantan pacarnya akan menyesal. Dayong setuju tapi dia harus membalas bantuan Myungju di lain kesempatan. Saat itu, Myungju sedang dijodohkan oleh ayahnya dengan Si Jin yang akan datang sebagai komandan pasukan Dayong. Myungju tidak menyukainya dan karena itu dia meminta Dayong untuk pura-pura menjadi pacarnya terutama di hadapan Si Jin. Pada akhirnya, mereka berdua sepakat untuk saling membantu satu sama lain. Di acara pernikahan, Dayong menjelaskan bahwa tujuan dia sebenarnya adalah untuk memastikan pengantin hidup bahagia. Dayong tidak mau mantan kekasihnya hidup dengan penyesalan karena masih ada perasaan yang tersisa. Di hadapan mantan kekasihnya, Dayong merangkul tangan Myungju dan menjelaskan bahwa dia sudah melupakan hubungan mereka dan tidak akan merindukannya lagi. Dayong berharap mantannya akan melupakan dia dan hidup bahagia bersama suami pilihannya. Sesuai kesepakatan, Dayong mengaku sebagai pacar Myungju di hadapan Si Jin, tapi gosip menyebar begitu cepat dengan fakta yang berbeda. Mereka dirumorkan telah tidur bersama dan Myungju tidak menyukai itu. Dengan santai, Dayong menjelaskan bahwa rumor tersebut bisa dipatahkan dengan membuatnya menjadi kenyataan. Perjalanan cinta mereka terus berkembang dari yang awalnya pura-pura menjadi saling suka dan berakhir dengan sebuah ikatan. Namun, ayah Myungju yang merupakan letnan jenderal tidak merestui hubungan mereka. Dia mengkhawatirkan karir dan masa depan putrinya karena mau bagaimanapun Dayong berasal dari keluarga biasa dan karirnya dalam dunia militer tidak sebagus Si Jin. Dayong memahami perasaan jenderal terhadap putrinya, karena itulah dia mengalah untuk melupakan Myungju dan berusaha untuk menjauhinya. Kembali ke masa sekarang, konstruksi pembangkit listrik tenaga surya sedang berjalan lancar di Ur. Pembangunan itu adalah bentuk kerjasama antar dua negara untuk menciptakan kedamaian. Tim medis mengunjungi lokasi dan bertemu dengan Yongsu, manajer konstruksi yang sangat sombong. Di satu kesempatan, Si Jin bertemu dengan teman lamanya yang kini menjadi penjahat. Dia adalah Argus, mantan pasukan khusus yang sekarang menjadi penyeludup senjata api. Argus memberi peringatan kepada Si Jin untuk tidak ikut campur dengan bisnisnya dan dia tidak akan mencari masalah dengan militer Korea. Si Jin kecewa dan dia sangat menyesal pernah menyelamatkan Argus di masa lalu. Sementara itu, Muyon hampir terjatuh ke jurang ketika dia kehilangan fokus saat berkendara. Setelah menghubungi Si Jin, Muyon membuat wasiat dengan rekaman suara yang berisi penyesalan, pengakuan, dan permintaan maaf untuk ibunya. Si Jin datang di saat-saat terakhir dan dia berhasil menyelamatkan Muyon meski harus terjatuh ke laut bersama-sama.
Di sisi lain, terungkap bahwa manajer konstruksi bekerja pada Argus untuk menyelundupkan berlian. Yongsu menjadi perantara bagi Argus untuk memperoleh berlian tersebut dan dia akan mendapatkan bayarannya. Keesokan harinya, Myungju tiba di pangkalan dan bertemu dengan Muyon. Mereka saling mengenal tapi tidak pernah akrab karena masalah yang terjadi di masa lalu. Mereka pernah memperebutkan satu pria yang sama tapi tidak ada yang berhasil. 8 bulan telah berlalu semenjak Sijin dikirim ke Ur. Banyak hal yang telah dia lakukan bersama Muyon dan itu membuat kenangan yang tidak terlupakan. Namun, kebersamaan itu harus berakhir karena Sijin telah menyelesaikan tugasnya dan dia akan kembali ke Korea. Mengetahui hal itu, Muyon bertemu dengan Sijin untuk mengungkapkan isi hatinya. Muyon berkata bahwa Sijin sangat memesona, tapi dia selalu pergi meninggalkannya seperti ini. Muyon tidak bisa melarang atau memintanya untuk tidak pergi dan dia merasa kesulitan saat menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itulah, Muyon belum bisa menerima Sijin meski dia sudah menyukainya. Setibanya di Korea, Sijin memanfaatkan waktu luangnya bersama So Dayong. Mereka berdua sama-sama patah hati karena masalah asmara. Sementara itu, Muyon terus memikirkan Sijin dan dia menyesal tidak menyatakan perasaannya saat itu. Waktu berlalu. Masa tugas para dokter sudah selesai dan mereka akan segera pulang. Kelompok pertama termasuk Muyon diantar ke bandara menggunakan helikopter, sementara sisanya menunggu di pangkalan. Tidak lama dari itu, situasi berubah menjadi sangat menegangkan ketika gempa melanda negeri Ur dan semuanya menjadi kacau. Berita sampai ke Korea membuat Sijin panik dan khawatir. Para politisi ingin tim medis diselamatkan dari Ur, sementara jenderal membentuk satuan tugas khusus termasuk Dayong dan Sijin untuk mengendalikan situasi yang ada di sana. Kembali ke Ur, tim medis pertama yang tiba di bandara bersikeras akan kembali, merasa bahwa sudah sepatutnya mereka hadir untuk membantu orang-orang yang terluka. Mereka akhirnya bergabung kembali dengan yang lain dan merasa lega karena tidak ada yang terluka. Tim medis mendapat laporan bahwa pembangkit tenaga yang sedang dibangun roboh, membuat para pekerja terluka dan sebagian diantaranya terjebak puing-puing. Tentara yang ada di Ur berusaha sebisa mungkin untuk mengevakuasi para korban, sementara tim medis berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Butuh perjuangan dan pengorbanan untuk berada di sana. Tidak mudah memang, tapi mereka dengan senantiasa mengabdikan hidup untuk melayani masyarakat. Kesehatan dan nyawa korban adalah prioritas utama mereka. Sebagai tim medis, Muyon bersumpah akan setia menjalankan tugasnya dan itu adalah bentuk kehormatannya sebagai dokter. Malamnya, satuan tugas khusus yang dipimpin oleh Sijin datang dan mereka segera menyusun rencana untuk menyelamatkan para pekerja yang terjebak. Sijin akhirnya bertemu kembali dengan Muyon dan mereka saling memberikan dukungan satu sama lain. Hari demi hari, sebagian korban yang bertahan berhasil diselamatkan dan keadaan mulai membaik. Sijin mengumumkan bahwa misi pencarian telah selesai. Dia juga memberikan instruksi untuk menghormati para korban di sela-sela tugas jika mendengar sirine peringatan. Di lain tempat, Yongsu dihadapkan dengan Argus yang marah karena pengiriman berliannya tidak tepat waktu. Yongsu menjelaskan bahwa berlian itu ada pada berangkas yang tertimbun reruntuhan saat terjadi gempa dan dia berjanji akan segera mengambilnya. Di satu kesempatan, para dokter dan tentara mendapat hiburan musik berkat bantuan Daniel, salah satu kenalan Sijin yang sangat hebat dan terampil dalam memperbaiki sesuatu. Muyon memilih musik dari playlist yang ada di ponselnya dan semua orang mendengarkan. Ketika Sijin datang ke sumber suara, playlist tiba-tiba berubah di mana wasiat yang pernah dibuat Muyon tiba-tiba terputar. Dalam wasiat itu, Muyon berkata bahwa seharusnya dia jujur dengan perasaannya kepada Sijin, pria yang membuat jantungnya berdebar sepanjang waktu. Sijin tersenyum sementara Muyon dengan panik berusaha mengambil kembali ponselnya. Semua orang kini tahu perasaan Muyon dan dia selalu berusaha menghindari Sijin karena malu. Saat bertemu Myungju, Muyon bertanya kepadanya apakah dia merasa terganggu jika memiliki pacar seorang tentara. Myungju menjawab bahwa itu bukan masalah. Dia tidak mencemaskan pekerjaannya, tapi hanya takut berada jauh darinya. Singkatnya, tidak ada yang perlu dia takuti soal itu. Sijin menyadari bahwa Muyon selalu menghindarinya. Saat bertemu dengannya, Sijin meminta Muyon untuk tidak malu karena itu tidak mengubah kenyataan bahwa dia lebih menyukainya.
Suatu ketika, Si Jin dan Muyon pergi bersama dengan mobil, tapi mereka malah terjebak di ladang ranjau. Setelah bersusah payah menyelamatkan diri, mereka mencari tumpangan untuk kembali ke pangkalan. Si Jin bertanya, apakah Muyon akan kembali ke Korea di penerbangan berikutnya. Muyon menjawab bahwa dia akan tetap tinggal di Urk bersamanya. Di hari itu, Muyon mengakui perasaannya dengan tulus. Hatinya sudah terbuka dan dia mulai menerima Si Jin, terlepas dari pekerjaannya sebagai tentara. Di suatu hari, Letnan Jenderal datang ke Urk untuk mengurus beberapa keperluan. Dia secara pribadi meminta waktu untuk berbicara dengan Si Jin dan bertanya kepadanya perihal perasaan dia terhadap putrinya. Si Jin menjelaskan bahwa Muyon adalah teman yang berharga, tapi dia tidak pernah punya perasaan apapun kepadanya. Menyadari bahwa putrinya sangat menyukai Dayong, Jenderal memutuskan untuk merestui hubungan mereka, tapi dengan syarat Dayong harus keluar dari militer karena dia tidak mau punya menantu seorang sersan biasa. Di lain tempat, Si Jin dan Muyon menemukan desa yang dipenuhi oleh anak-anak kurang sehat. Seorang gadis menjelaskan bahwa mereka adalah anak-anak yang ditangkap untuk dijual saat remaja, dan sekarang adalah gilirannya. Tidak lama dari itu, Argus datang dan terungkap bahwa dialah yang mendalangi rencana kejam tersebut. Gadis yang bernama Fatima itu diam-diam mengambil pistol dan menembak Argus. Pada akhirnya mereka membuat kesepakatan. Muyon berjanji akan menyelamatkan Argus dan sebagai gantinya dia harus melepaskan anak-anak. Setelah apa yang terjadi, anak-anak mendapat perawatan medis, sementara Fatima kabur membawa obat-obatan terlarang. Dia dimanfaatkan oleh anak buah Argus, tapi untunglah Si Jin dan Muyon pergi menyelamatkannya. Mereka juga menasihati Fatima untuk melanjutkan sekolah, dan Muyon berjanji akan menanggung biayanya. Di sisi lain, terungkap bahwa manajer berusaha kabur membawa semua berlian Argus. Dia menyembunyikan berlian di dalam perutnya sebelum pergi ke bandara dengan paspor palsu. Tidak lama dari itu, Si Jin mendapat laporan bahwa manajer tertangkap di bandara, tapi kemudian menghilang. Anak buah manajer yang kebetulan tahu tentang berlian itu memberitahu Si Jin dan Dayong, sehingga akhirnya mereka berusaha mencarinya untuk mengungkap kasus tersebut. Ternyata, manajer ditangkap oleh Argus dan komplotannya. Tim Alpha datang di saat-saat terakhir dan membawa manajer ke pangkalan untuk mendapatkan perawatan medis. Berlian yang ada di dalam perut manajer menimbulkan luka serius, sehingga akhirnya dia harus menjalani operasi. Saat dibedah, tubuh manajer menimbulkan reaksi yang tidak biasa, dan Muyon menemukan gejala bahwa manajer menderita flu akibat virus tipe M. Muyon dan Myungju terpaksa harus melanjutkan operasi karena mereka sudah terkontaminasi, sementara yang lain pergi untuk melakukan prosedur karantina. Hasil uji laboratorium menyatakan bahwa itu adalah virus M3, virus yang hampir mendekati Ebola. Setelah melakukan tes PCR, Muyon dinyatakan negatif sedangkan Myungju positif, sehingga akhirnya dia harus menjalani proses karantina seorang diri. Kondisi Myungju semakin tidak stabil di setiap harinya. Dia dengan sedih menghubungi ayahnya untuk meminta maaf karena sudah menentangnya. Meminta maaf karena selama ini selalu mencemaskan Dayong daripada dirinya. Akan tetapi, itu tidak merubah kenyataan bahwa dia sangat mencintai Dayong. Di sisi lain, tim medis berusaha mendatangkan obat dari Korea, tapi di tengah perjalanan kelompok Argus membajak obat tersebut dan meminta agar berlian mereka dikembalikan. Si Jin dan Dayong mengabulkan permintaan itu demi keselamatan Myungju dan orang-orang yang terancam akan terjangkit oleh virus tersebut. Pada akhirnya, kondisi Myungju perlahan mulai membaik dan penyebaran virus berhasil dihentikan. Keadaan tenang untuk sementara sebelum akhirnya kembali kacau ketika Argus menculik Muyon untuk mengancam Si Jin. Argus sudah menjadi buronan di Urk dan dia meminta Si Jin untuk membantunya keluar dari negara tersebut. Si Jin tidak bisa membiarkan penjahat seperti Argus bebas, tapi dia juga tidak bisa membiarkan pujaan hatinya dalam bahaya. Setelah apa yang terjadi, Si Jin berusaha mendapatkan izin untuk melakukan aksi penyelamatan, tapi pihak militer tidak menyetujuinya. Letnan Jenderal secara pribadi memberikan kesempatan kepada Si Jin dengan syarat dia tidak melakukannya sebagai tentara, tetapi sebagai pria biasa yang tidak membawa identitas negaranya. Si Jin menggunakan tiket emas milik Muyon untuk meminjam helikopter Raja Arab dan perlengkapan bersenjata. Dia berjuang seorang diri, tapi Dayong menyadari itu dan segera membantunya bersama tim Alpha yang lain. Setelah terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak, Argus dikalahkan oleh Si Jin dan Muyon berhasil diselamatkan. Keadaan perlahan terus membaik. Myungju pulih dari kondisi kritisnya dan hubungannya dengan Dayong kembali erat.
pemilik kafe langganan si Jin, menjadi wali untuk Fatima dan dia bersedia untuk merawatnya. Muyeon akhirnya tahu bahwa si Jin masih menyimpan batu pantai yang pernah dia kembalikan. Awalnya Muyeon tidak percaya bahwa orang yang menyimpan batu itu akan kembali ke Urk, tapi si Jin membuat mitos itu menjadi kenyataan dan dia benar-benar kembali untuk Muyeon. Masa kerja tim medis akhirnya selesai. Semua orang memberikan hormat terakhir untuk para korban sebelum akhirnya mengambil foto bersama dan kembali ke Korea. Sementara si Jin, Dayoung, dan Myungju masih berada di Urk untuk mengurus beberapa keperluan. Setibanya di tanah air, tim medis memulai kehidupan sehari-hari mereka. Direktur akhirnya meminta maaf kepada Muyeon atas perilaku tidak pantas yang pernah dia lakukan. Waktu berlalu. Tim Alpha termasuk Myungju akhirnya kembali ke Korea dan mereka diliburkan selama beberapa hari. Si Jin menggunakan waktu itu untuk minum bersama. Muyeon ikut bergabung tapi akhirnya dia mabuk berat. Ketika si Jin mengantar Muyeon pulang, dia bertemu dengan ibu Muyeon yang nampaknya menyambut baik hubungan mereka. Sementara itu, Dayoung berusaha menepati janjinya kepada Letnan Jenderal untuk keluar dari militer dan bekerja di perusahaan milik ibu Myungju. Myungju marah dan dia kecewa, tapi Dayoung menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar dia diakui. Dayoung merasa lebih terhormat jika ayah Myungju menerima dia karena kemampuannya, bukan karena permintaan putrinya. Perbedaan pandangan itu membuat mereka harus berpisah untuk kedua kalinya. Setelah menikmati masa liburnya, si Jin dan Dayoung kembali dipanggil untuk misi khusus yang berkaitan dengan Korea Utara. Kedua negara sedang merencanakan agenda pertemuan bagi warga negara mereka yang telah lama terpisah setelah Korea terbagi dua. Muyeon tidak lagi mengeluh ketika si Jin meninggalkannya saat kencan. Sebaliknya, dia memberi dukungan dan berharap yang terbaik untuknya. Di tengah misi, si Jin dan Dayoung terlibat dengan konflik internal antara pasukan Korea Utara, Letnan An Jung-ju, dan atasannya. Kejadian itu membuat agenda pertemuan tertunda. Si Jin memutuskan untuk membantu dan mereka berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan atasan Letnan An. Pada akhirnya, kejahatan itu berhasil ditumpas dan agenda pertemuan kembali dilanjutkan. Waktu berlalu. Si Jin berusaha menggunakan waktu luangnya untuk bersama Muyeon sebelum akhirnya dia kembali ditugaskan dalam waktu yang cukup lama. Dayoung diberi pilihan oleh jenderal untuk segera berhenti dari militer atau ikut pergi menjalani operasi bersama si Jin dan dia memilih untuk ikut menjalani misi. Tidak mudah bagi mereka untuk berpisah tanpa komunikasi. Muyeon selalu khawatir dan merindukan si Jin, tapi dia hanya bisa bersabar untuk menunggunya pulang. Musim berganti, Muyeon terus menunggu tanpa kepastian sementara si Jin terus berjuang dengan misinya. Helikopter pertama datang menjemput setengah tim Alpha dan warga sipil dari medan pertempuran. Misi mereka akan selesai setelah meninggalkan tempat tersebut. Namun, sebuah peluru menyambar tubuh si Jin dan akhirnya dia terjebak bersama Dayoung dalam keadaan kritis. Tim Alpha memanggil dari helikopter tetapi tidak mendapat tanggapan. Mereka panik ketika ledakan muncul menghancurkan area pertempuran. Pada akhirnya, 3 dari 5 anggota tim Alpha pulang, membawa kabar duka kepada Letnan Jenderal bahwa jasad si Jin dan Dayoung belum ditemukan. Muyeon benar-benar tidak mengerti. Dia terpana dengan air mata saat mendengar berita kematian si Jin. Myungju bertemu dengan ayahnya dan menuntut agar laporan tersebut direvisi, berharap itu hanya kesalahan. Namun, itu adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. 1 tahun telah berlalu. Kesedihan terus menyelimuti Muyeon dan Myungju, tapi mereka selalu berusaha untuk mengatasinya. Di satu kesempatan, Myungju dikirim kembali ke Urk untuk bertugas. Tidak lama dari itu Muyeon pergi menyusulnya sebagai relawan yang datang untuk membantu warga. Di hari peringatan 1 tahun kematian si Jin, Muyeon menangis saat menumpuk batu peringatan untuknya. Sesaat sebelum kembali ke pangkalan, Muyeon melihat sosok pria berjalan ke arahnya dan ternyata itu adalah si Jin yang berhasil bertahan hidup. Muyeon menangis tidak menyangka karena hampir 1 tahun dia percaya bahwa si Jin telah mati. Di sisi lain, ketika Myungju berdiri di luar menyaksikan turunnya salju, Dayoung muncul mendekatinya dan mereka saling menatap sebelum akhirnya saling melepas kerinduan. Di hari yang tidak terduga itu, Dayoung bercerita bahwa dia dan si Jin dibawa oleh milisi sebelum pengoboman. Mereka ditahan di sel penjara entah berantah selama kurang lebih 150 hari
sebelum akhirnya diselamatkan oleh Letnan An Jung-ju, pasukan Korea Utara yang datang untuk membalas kebaikan mereka beberapa waktu lalu. Si Jin dan Dayong kembali ke Korea. Mereka terkejut saat menerima pelukan tulus dari ayah Myung-ju. Tim Alpha sangat senang bisa bertemu lagi dengan mereka. Muyeon dan Si Jin berusaha melakukan yang terbaik untuk memperbaiki hubungan mereka dengan kencan. Sementara itu, ayah Myung-ju akhirnya merestui Dayong tanpa harus keluar dari militer. Negara sudah mengakui pengabdiannya dan sebagai atasan, ia bangga jika Dayong menjadi menantunya. Kedua pasangan itu pada akhirnya hidup bahagia setelah berjuang bersama. Hubungan Muyeon dengan Myung-ju juga semakin dekat dan mereka berteman baik. Di satu kesempatan, Si Jin dan Muyeon kembali ke pantai di Urt untuk menikmati waktu bersama. Mereka melihat bintang jatuh dan saling mengharapkan yang terbaik. Cinta sejati adalah cinta yang dapat menerima segala bentuk kekurangan. Cinta yang suci adalah ketika sepasang kekasih saling menjaga hati. Dan cinta yang sempurna adalah cinta yang tidak berubah meski dipisahkan oleh jarak dan waktu.